Mita. Sahabat terkasih, hari ini tim UKM Aufi berkesempatan kunjungan ke kebun anggurnya Mbak Mita. Ini salah satu aktivis pengangguran, tetapi banyak pekerjaan yang diselesaikan. Namanya pengangguran juga, tapi banyak pekerjaan yang diselesaikan. Nah, memang tidak cukup banyak yang namanya petani wanita, lalu ini eksklusif khususnya adalah anggur yang oleh banyak teman-teman menganggapnya menamakannya pengangguran ya. Iya. Oke, betul. Mbak Mita, sebenarnya sebelum menjadi pengangguran ini apa sih kesibukannya yang rutin gitu. Lalu nanti juga bisa dijelaskan kenapa milih pengangguran. Nah itu Mbak Mita, silakan Mbak Mita. Oke, siap. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal dengan Mita. Atas nama pribadi dari Kebun Permata Agrip, lokasi di Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Background saya sebenarnya saya itu seorang chef. Saya juga seorang desainer. Wih, Sangat gak nyambung ya. sangat gak nyambung. Gak nyambung banget. Urusan makanan, urusan pakaian gitu. menjadi Nah sekarang petani. itu dia. Nah baru-baru ini saya menyelesaikan kursus saya sebagai perias pengantin. Wih, Ya. tambah lagi. Jadi nambah lagi. Nah, sebelum ini aktivitas harian saya itu sebagai guru les. Guru les anak-anak untuk gambar. Oh. Tapi gambarnya yang cerita bergambar untuk anak-anak ikut olimpiade, lomba lukis macam-macam lah yang gambar-gambar berkarakter. Nah saya guru les itu. Sebelum COVID itu 4 kelas itu berjalan untuk hari Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu Minggu saya full time nih. Ada 2 kelas jadi 4 kelas. Nah, Satu kelasnya isinya berapa? satu kelas maksimal 8 anak. Jadi 32. Ya, jadi satu harinya ada 2 kelas yang berjalan, 2 Empat. hari Sabtu Minggu. Jadi semenjak COVID terpaksa diberhentikan dulu nih. Itu aktivitas rutinnya. Jadi sampai sekarang kita nggak buka dulu sanggarnya. Sanggarnya namanya apa? Sanggarnya Little Seahorse Art. Itu? Seahorse Art kuda laut. Oke. Seahorse Art. Nah Iya. itu anak-anak SD sampai TK, TK SD gitu. Nah selain itu saya juga aktivitas sebagai chef, sebagai tukang kue itu masih berjalan juga karena terus running sampai sekarang juga masih jalan. Nah itu saya produksi seperti birthday cake, kue tart yang kita tahu kalau ulang tahun pasti ordernya daerah sini pasti saya. Oke. Banyak juga customer dari luar sini sudah biasa karena saya sudah pegang kue itu 20-an tahun. Wih, lama banget. Iya lama. Lalu toko kuenya? Tidak saya publish, tidak saya gembar-gembor iklan sana sini, tapi hanya dari mulut ke mulut. Itu berjalan lebih kurang 20 tahun ini. Oh, lama ya. Kalau lebaran itu cookies. Oh, Cookies itu kalau setiap lebaran bisa sampai 700 toples. Pokoknya lumayan lah. Iya, iya. Porsinya lumayan besar. Selain tukang kue, saya juga desainer. Desainer, tapi saya ngambilnya itu nggak untuk catwalk, tapi aku ngambil per project. Oh. Misalkan ada lomba kayak kemarin 2 tahun berturut-turut tingkat sekolah gitu ada lomba HUT Tangsel. Jadi berarti pakaian karnaval nih. Iya. Aku ikut lomba dong dan 2 Oh. tahun berturut juara 1. Oke. Alhamdulillah selalu ada prestasi di bidang apapun itu. Terus anak-anak sanggar, kalau yang sanggar aku pegang tuh alhamdulillah anak-anaknya ikut lomba juga. Juara juga. Alhamdulillah seperti itu. Hariannya seperti itu. Terus kalau tentang anggur ini, main pengangguran ini saya mulai 3 tahun lalu. Bukan karena COVID ya? Bukan karena COVID, karena saya memang selain backgroundnya yang aneh-aneh itu, saya tuh hobi bercocok tanam nih Pak. Nah, Saya nggak cuma nanam anggur. Kalau anggur kan baru 3 tahun belakangan. Sebelum anggur saya tuh sudah main cabai unik dunia ya. Terpedas nomor 1, Carolina Reapers lah, apa red pepper lah, apalah Carolina habanero macam-macam itu saya punya. sebenarnya dulu dari IPB ya? Tidak, Oh, karena tidak hobi juga aja. ya? Oh, hobi. Karena hobi, tapi saya hobi. Semuanya sangat tidak nyambung ya? Sangat tidak nyambung, tidak Iya. ada korelasi sama sekali, tapi Iya. karena hobi. Tapi kalau hobi saya ini saya jadikan sesuatu hal yang serius. Oke. Dalam arti kata saya siap bereksperimen, saya siap menjadikan sesuatu tidak hanya hobi saja yang menghabiskan duit, tapi saya siap mencetak duit dari hobi itu. Apapun bidang saya, kayak hobi gambar saya jadiin duit, hobi masak saya jadiin duit, hobi
tata busana saya jadiin duit juga. Yang kemarin sampai malam itu ya? Ya. Ujian sampai malam itu ya? Ujian sampai malam Ya. gitu. Jadi yang benar-benar saya insya Allah pegang apapun tuh total. Saya totalitas dalam Harus hal fokus. apapun. Satu, kalau kita yakin kita harus fokus ya otomatis total. Kalau kita total, percayalah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya. Terus aku juga main melon unik dunia, aku sudah tempat tanam. Nah, sebelum anggur ini, aku tadinya main tin nih, ada 40 varian. Banyak banget di atas, bawah, depan sana tuh tin semua. Sempat jual bibit-bibit tinnya rame. Nah, begitu kenal anggur 3 tahun lalu, akhirnya kok asik anggur ya? Iya. Tin biasa aja lah kayak pohon lain, aku rasa kayak gitu. Akhirnya aku berubah ke ke anggur nih. Iya. 3 tahun lalu hanya sebatas hobi dulu karena belum kenal anggurnya seperti apa, perawatannya seperti apa, prospeknya seperti apa ya belum paham. Jadi aku jalanin aja apa adanya, terus hobi, sekedar hobi, tanam. Begitu tanam 4 bulan tanam kok berbuah tanpa disengaja nih. Akhirnya kok nantang ya. Mulai tadinya awalnya cuma 2 varian, MF Ukraina sama Rizamat aja, sama-sama hitam dua-duanya. Terus tertarik, akhirnya searching nih, cari bibit-bibit lain, akhirnya punya berapa, tambah lagi, tapi nggak banyak. Malah dari situ aku berpikiran, kok bibit anggur ini mahal ya? Kenapa Kak aku ciptakan bibit? Karena basic saya dari gadis tuh hobi nyambung. Oh, Grafting, nyambung pohon alpukat. Nyambung cinta. Enggak, saya enggak tipe nyambung yang satu itu. Saya hobinya eksperimen, hobinya menciptakan sesuatu hal yang unik, yang sesuatu yang nantang saya suka. Karena olahraga saya juga rata-rata nantang nih. Apa kayak itu? mancing, nembak, bowling, biliar, yang nantang-nantang lah, yang menguji kesabaran, yang benar-benar yang tidak lumrah perempuan lakukan. Gitu. Jadi yang benar-benar akhirnya tertantang untuk jual bibit aja deh, karena bibit anggur ini mahal. Dulu saya beli harganya 300-an. Sekarang 3 tahun lalu, sekarang kan 150-an paling. Iya. Nggak terlalu mahal kan, standar lah masih, kalau standarnya masih segitu. Tapi zaman dulu saya beli itu udah 350 satu. Mbak Nita, varian. ini kan aktivitasnya kan sebenarnya aktivitas yang menguras energi. Sangat Itu apa sih yang menjadi penyebabnya? penyebab menguras energi. Kalau saya gini, saya udah bilang saya tipe total. Saya tipe apapun selalu menyemangati diri sendiri dan memotivasi diri sendiri bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Jadi saya selalu bagi orang ribet nanam anggur, perawatannya ribet, nanamnya begini, harus treatment begini ribet. Nggak ada yang ribet kalau kita jalanin. Oh. Ribet itu kalau kita belum mulai tapi udah berasa ribet, akhirnya udah putus tengah jalan, nggak maju-maju nih. Nah, kalau saya makin orang bilang ribet, saya makin suka. Saya makin tantangin gitu. Tapi itu bukan waktu-waktu masih remaja gitu ya? Bukan karena tampil tomboy gitu, bukan ya? Saya girly sekali. Oh. Sangat iya. girly, Nah, sangat girly. iya. Saya selalu dandan, saya selalu cantik kata orang. Ya, Hanya untuk tantangan. Apa? Berani menghadapi tantangan. Itu Selalu. yang. Saya tipe yang nipu orang. Orang bilang tampang saya tampang nyonya yang nggak mau macul, yang nggak mau apa, nggak mau kotor. Salah besar. Saya tampangnya aja dandan, tapi basically saya suka terjun langsung ke lapangan apapun. Mau mancing kayak mau garuk-garuk, mau macul, mau manjat pohon sekalipun saya lakukan. Karena saya bukan tipe yang jaim. No, nggak ada jaim-jaim buat saya. Saya akan terjun apapun itu selagi saya suka, saya yakin mampu, ya total saya terjun. Nah, seperti itu. Makanya kalau saya posting di grup-grup nih ya, lagi mancing, lagi maju, itu real, nggak cuma sekedar selfie aja, nggak gitu. Itu nggak hoax, itu benar-benar realnya saya seperti itu. Nah, lalu ketertarikan anggur Ya. awalnya seperti itu. Lalu bagaimana sekarang kelanjutannya? Lalu kedepannya sana, Ya. akankah menjadi ini benar-benar bisnis gitu? Seperti yang sudah 20 tahun di tekun ini. Insya Allah. Kalau kue, saya percaya dan yakin gini. Kalau saya pegang sesuatu harus yakin. Seyakin-yakinnya kayak kue, saya pegang kue. Kue orang pasti butuh kok, orang pasti ulang tahun. Kita berpikirannya harus begitu kan? Iya. Orang pasti butuh kita tanpa kita cari. Apalagi kita sudah punya channel nih, udah punya orang-orang yang biasa sama kita, dia nggak akan lari. Selagi kita kasih deserve yang baik, pelayanan yang baik, insya Allah nggak akan lari. Dan itu berlaku untuk di anggur juga. Saya di anggur juga, saya berkenalan dengan kalangan manapun saya masuk, dengan siapapun saya welcome. Karena apa? Kita nggak percaya.
setahun ke depan apa yang terjadi, setahun ke depan dia bawa rezeki buat kita, setahun Yeah, depan yeah, dia yeah. akan beri keajaiban buat kita, kan kita nggak tahu. Jadi Yeah. jalanin aja apa yang ada. Yang jelas kita saya itu sama siapapun jalin hubungan dengan baik. Udah pasti itu, jangan sampai kita membuat kesan yang tidak baik. Yeah. Berusahalah di bidang apapun itu dengan baik, apalagi di anggur ini. Aduh, kalangan yang main Istimewanya. anggur ini, kan kebanyakan middle up ya, kebanyakan Middle up, ya, karena kan harganya juga tidak murah. Terus rata-rata bagi orang yang mampu, yang punya duit, dia akan bikin kebun anggur udah otomatis punya duit. Yeah. Nah, gitu. Jadi nggak ada salahnya kita jalin hubungan dengan baik. Terus ketertarikan dengan anggur, makin hari kan orang makin tertarik, kalangan yang makin tertarik anggur pun gara-gara sejak Covid ini makin beraneka ragam. Kebanyakan customer aku itu malah yang maaf nenek kakek. Oh, Karena buat menghabiskan waktu tua katanya Iya, gitu. iya, iya. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain ini biar sehat sambil berjemur, soalnya kan anggur butuh berjemur katanya gitu. Jadi cocok ya. Jadi ya gitu lebih kurang seperti itu. Lalu ini kan menjadi bisnis. Iya. Pengembangan yang akan Mbak Mita lakukan untuk yang usahanya Mbak Mita sendiri kayak apa nanti? Ke depan, kalau ke depan sendiri saya tidak mau menargetkan, tapi saya mau memfokuskan dulu. Kayak sekarang itu masih fokus di bibit, karena orderan bibit luar biasa sampai sekarang tuh masih tinggi. Yeah. Saya kewalahan bener-bener rak 3 tingkat ini fullnya nggak lama, sebentar udah habis. Saya juga kalau grafting itu kan nggak pernah dikit. Sekali grafting bisa 300, 100, 200 tuh satu malam. Dan dalam 1 minggu kan bisa berkali-kali, bisa banyak lah ya gitu, tergantung stok yang ada, tergantung ke mood saya juga. Kalau moodnya lagi bagus makin banyak, ini kadang-kadang 1000 gitu kan, nggak apa-apa gitu. Jadi Itu dikerjain sendiri? sendiri. Kenapa nggak mengambil tenaga kerja mungkin dari yang sudah bisa kan, atau yang dipelajarin dulu gitu? Kemarin sempat kepikiran seperti itu, akhirnya cancel karena mereka yang sudah saya ajar dan udah bisa akhirnya berasa gue juga udah bisa, gue jual aja sendiri. Oh iya, faktor itu ya. Nggak masalah, saya tidak menghalangi rezeki orang, mereka punya potensi, saya kasih kesempatan untuk berkembang, mengembangkan diri sebaik mungkin, silahkan cari mumpung momennya tepat. Saya punya karyawan untuk ngaduk media, tapi yang ngeracik saya, mereka cuma ngaduk-ngaduk aja. Emang ada resepnya ya? Ada. Resep Ada. apa namanya, persekian itu ada ya? Ada. Masing-masing orang punya kriteria. Misalnya Mbak bisa dijelaskan untuk satu resep yang ukuran politik gede atau yang gede? Ya, jadi kalau untuk media anggur ini beda, untuk bibit sama yang kita tanam di pot atau planter bag atau grounding itu beda. Nah, jadi ada 2 macam. Iya. Yang untuk bibit itu yang bibit-bibit kayak gini, mana nih kecil. Nah, bibit kayak gini itu dia nggak perlu medianya nggak perlu aneh-aneh. Dia kan apa ini gitu. Ini tuh hitam, sekam bakar, dan hanya dari tanah humus bambu aja, cuma 2 macam ini doang, udah cukup. Nah, dia nggak perlu aneh-aneh. Lagian kan disiramnya juga dia nggak boleh basah-basah kan? Iya. Nah, cukup lembab saja udah cukup. Nah, ini kalau untuk yang bibit, namanya bibit yang dari grafting. Tapi kalau untuk yang di pot kayak gini, dia beda lagi tuh. Oh. Dia begitu poros. Dia poros. Ada sekam bakar, sekam mentah, humus bambu aku pakai, terus pakai kohe juga, kohe fermentasi yang sudah halus. Oh iya. Itu. Jadi kalau aku pakai 4 komposisi itu. Nanti jangan lupa taburin dolomit juga dan difermentasi. Oh, ternyata riwin ya? Lumayan. Riwin. Kalau dibayangkan agak ribet kata orang, tapi kalau dijalani tidaklah seribet itu. Nah, kalau ini sudah sebesar ini Mbak Mita, ini usia berapa bulan sebenarnya? Ini dari bibit yang ini saya tanam ini hampir 3 bulan. Oh, 2 cepat bulan juga ya? Termasuk lama buat saya. Oh, termasuk lama? Termasuk lama karena ini di pot dan terbataskan perakarannya gitu. Termasuk lama buat saya karena saya pernah dalam waktu 3 bulan itu lebih besar dari ini, lebih subur daripada ini. Kayak di sana, seberang sana lebih bagus itu 3 bulan. Iya. Kalau yang di grounding sana 3 bulan sudah sebesar itu juga. Oh. Batangnya Iya. sudah sebesar ini. Nah, itu 3 bulan. Oh, ini termasuk lama ya? Kalau untuk di pot memang Harus cenderung sabar. lama, Oh, cenderung lama. kalau di pot. Tapi kalau di grounding jangan heran dia subur, batangnya besar, jangan heran karena itulah bedanya di pot sama di grounding di tanah.
Tapi ini kan ngomong-ngomong kan perlu dijual dengan harga berapa nih? Ya. Kalau bibit seperti ini standar sih 150. Oke. 150 tergantung varian dan tinggi juga ya. Ada yang di atas itu, ada banyak macam lah. Tapi kalau sudah di pot agak lumayan sih Pak. Ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta pun ada. Yang kemarin yang di itu Ya. yang buat pameran di Ya. lapangan Banteng itu ya. Kalau berbuah dia otomatis sudah mahal. Dan itu orang yang beli juga belum tentu bisa nganggur sebenarnya. Sebenarnya. Tapi punya uang Tapi banyak. punya duit dan Iya. pemikiran simpel. Iya. Wah, mau yang udah jadi aja. Iya, langsung dinikmati seminggu Langsung, ya. mateng gitu ya. Betul. Iya. Gitu. Nah, ini belum ditata karena mau dibiarkan dia panjang dulu baru nanti diatur. Oh gitu. Karena dia kan harus panjang dulu baru diatur pakai ring lingkaran kayak gitu, lampu-lampu khusus. Oh. Mbak Mita kembali lagi Ya. ke depan bisnis pengangguran ini akan seperti apa menurut Mbak Mita? Saya sih memprediksi prediksi saya pengennya terus berkembang dengan pesat, apalagi Indonesia itu memiliki apa ya, kita tuh diunggulkan dengan cuaca. Oke. Iklim tropis kita ini sangat untung buat anggur. Bagi saya itu sangat menguntungkan di mana kita memiliki sinar matahari yang sangat berlimpah. Dibandingkan dengan negara lain kita lebih beruntung soal iklim. Ya, cuaca kita sangat menguntungkan bagi saya. Saya berharap banget kalau di Indonesia itu akan anggur ini akan berkembang makin hari makin banyak, makin serius, makin di mana blok-blok mana makin ada anggur sehingga kita tidak harus beli. Minimal kita produksi di rumah sendiri deh. Kalau nggak sanggup punya kebun kan skalanya nggak dikit, nggak biaya sedikit, tapi paling tidak anggota keluarga kita bisa menikmati makanan. Tapi kan di pot saja kan bisa berbuah kan, bisa berbuah lebat kan. Iya. Nah, kalau konsep pemikiran lah, misalnya pemikiran ke depan Indonesia harus mandiri buah misalnya ya, itu kan kan kita tadi ada keuntungan kita soal iklim kan. Iya. Itu anggur kita berapa tahun ke depan akan menjadi perkembangannya cepat itu Mbak? Susah memprediksinya. Saya berharap mudah-mudahan pangsa untuk anggur ini panjang. Saya berharap peminat anggur ini tidak hanya angan-angan saja, tapi benar-benar diseriusin. Seperti teman-teman yang lain yang sudah paham anggur, saya berharap mereka yang sudah punya kebun itu pun berharap terus menekuni anggur ini sehingga tidak hanya hobi sementara saja. Saya berharap seperti itu. Karena prospeknya luar biasa dan kita juga, saya pribadi sudah menikmati buahnya dengan enak. Luar biasa rasanya enak gitu. Nanti Bapak icip-icip yang di atas ya. Nah, itu. Bagi saya, anggur yang kita tanam lebih enak daripada yang kita beli di market. Jujur. Yang jelas varietasnya ya, varietasnya aja yang dijual itu kan kayaknya misalkan hanya Red Globe, Autumn Royal, terus apalagi belakangan ada masuk Moondrop, Sweet Sapphire apa kayak gitu. Itu karena impor ya? Impor semua kan, semua tuh kan impor ya. Ada dari Chile, dari Cina, dari USA juga ada yang suka saya makan tuh variannya seperti itu. Nah bagi saya sendiri yang kita tanam ini malah lebih enak. Atau mungkin itu juga kualitas rasa itu terkait dengan iklim ya? Iya dong, ngaruh. Kita kan banyak dapat matahari, otomatis lebih manis. Warnanya juga pasti berubah karena dapat sentuhan matahari banyak, otomatis. Misalkan ya, contoh kita dapat dari luar warnanya tuh tidak terlalu merah, tapi di kita jadi merah. Jangan heran karena matahari mempengaruhi kan. Gitu. Jangan bilang nggak valid karena negara kita udah beda, iklim udah beda. Jangan berharap sama persis. Jadi tanda kutipnya di situ jangan dipatokin bahwa itu kesamaan harus sama dengan yang kita import dari luar. Mbak Mita, ini kan keterkaitannya soal penyebaran bibit ya. Iya. Penyebaran bibit yang harganya untuk petani misalnya itu kan relatif masih mahal ya. Itu apakah juga berpengaruh terhadap perkembangan pengangguran ke depan? Beda ya. Kalau untuk perkebunan saya malah menyarankan kan ada perkebunan. banyak Ya artinya orang yang punya modal kan? Gini kalau yang berani bikin kebun kita banyak alternatif kok Pak, nggak langsung dari bibit yang beli. Kalau beli kan lumayan mahal ya. Kita sarankan tanam lokal dulu kan murah tuh, lokal kita bisa beli 20.000 satu.
atau 30.000 satu. Iya, Tanam iya. dulu aja. Iya, Tapi kalau iya. sudah besar bisa sewa orang untuk grafting. Saya juga bisa kok disewa buat itu ya kan. Iya, iya, Sambungin itu, yang penting sudah siap dulu, ditanam sekian bulan, seberapa lama sekian siap, tinggal disambung, kan lebih hemat gitu biayanya. Oh, Satu lebih iya, hemat, iya. kedua secara perakaran dia sudah kuat di situ, nanti pertumbuhannya udah pasti lebih cepat. Itu keunggulannya. Tapi kalau kita beli bibit begini, kalau yang punya banyak duit beli bibit ya silahkan langsung beli jadi kan. Iya, iya. Nah itu, tapi kalau misalkan pengen punya kebun anggur tapi biaya minim, ada alternatif lain, jadi nggak usah khawatir. Sahabat terkasih, kami sekarang ada di lantai 2 kebun anggurnya Mbak Meta. Mbak Meta ini sebenarnya menjadi duta anggur Jakarta. Nanti biar diceritakan juga apa sih duta anggur Jakarta itu, tugasnya seperti apa. Karena yang namanya duta kan harus mempromosikan, harus menyebarluaskan. Tetapi sebelum sampai pada itu, Mbak Meta bisa dijelaskan tentang ini anggur apa gitu. Iya, oke, baik. Ini nih, bisa dilihat ya. Nah, ini yang lagi berbuah, nah itu dia hitam. Ini jenis varian Gospi. Nah hitam. Kemarin ada banyak sepanjang ini buahnya. Cuma yang datang rame, jadi panen terus nih. Panen terus ya? Nggak sempat matang sempurna, udah habis. Oh ya, Nah oke. ini, Oke. lumayan. Dia enak, manis, warnanya nanti hitam. Jadi hitam, benar-benar Kalau hitam. sudah bisa dinikmatin. Udah boleh, tapi belum manis maksimal. Oke. Udah boleh icip-icip sih belum tuh. Habis icip-icip juga tuh kemarin. Iya. Ada Nah, ada varian Gospi. Yang lagi berbuah itu ada Gospi, ada Rizamat di pojok sana, tapi tinggal sisaan aja. Terus aku punya juga MF Ukraina. MF itu Miracle manicure finger. Terus aku punya juga ini yang di sebelah sini itu ada namanya Jupiter Jupe. Nah, ini nggak tahu jenisnya Ukraina atau USA, lagi perdebatan soalnya berinya besar. oke. Harusnya kan dia tuh karakternya yang kecil itu, kecil banget ya, kecil sekelingking lah, kecil. Nah ini termasuk berinya besar dan buahnya enak, manis ini. Mbak Meta ini kan ternyata Mbak Meta tadi juga memang sudah disebutkan bahwa Mbak Meta adalah penggemar tanaman Iya. gitu ya. Di lantai 2 ini Mbak, Iya. itu ada apa saja sih kecuali anggur misalnya? Itu apa aja tuh Mbak? Anggur. Ada pohon naga di sana. Iya. Ada pohon durian, ada Iya. apa itu lagi? Ini di belakang ada pohon tin, kemarin berbuah, sudah dipanen nih berbatik. Nggak begitu kerawat karena udah fokusnya ke anggur aja. Oke. Agak nakal Jadi ya. menjadi anak tiri ya. Anak tiri. Terus di pojok sana ada tin naga, naganya berbuah merah, enak, suka berbuah banyak juga. Terus ini lagi iseng-iseng abis graftingan alpukat, tapi suami punya, sama duren punya suami. Terus ini juga ada cherry Vietnam. Di bawah sana ada indukannya berbuah banyak gitu. Macam-macam lah. Di pojok sana ada ini nih, ada apa? Putsa, apel India. Oh, apel India. Kemarin berbuah sempat 300 biji, Wih, sekecil banyak itu banget. pohonnya. Iya, Buahnya iya. enak. Oke. Enak kayak kayak apel mana lagi, tapi lebih enak lagi. Enak pokoknya. Yang mana? Yang ini, Mbak? Ini yang ini. Nih, yang lagi berbunga ini. Ini apel India. Apel India. Oke, apel India. Ini lagi dibotakin biar berbuah. Ini pohon apa ini? Iya, Oh, iya, sama, ini sana ya, ke sana ada ya? dua ini satu. Oke. Ini aku eksperimen dari biji, kalau ini benar-benar waktu beli. Oh. Gitu. Ini varian-varian anggur yang ada di sini. Sampai ke sana. Di sana ada Oscar yang lagi berbuah, masih ada tinggal sisa 4 dompol lah ya. 4 Ini dompol. bentuknya sangat unik. Ya, berinya juga besar. Sampai ke pojok sana. Yang hijau di bawah itu ada jenis Ara 15. Mbak Mita, kembali lagi kita pada bagaimana ke depan pengangguran Indonesia di Indonesia. Kalau kita tadi sudah kita bincangkan dengan bagaimana kita berbudidaya anggur lalu menjadi kemandirian pangan, khususnya adalah buah-buahan tadi. Gimana Mbak? Kedepannya seperti apa? Kedepannya sulit memprediksinya ya. Sulit ya? Sulit karena saya tidak tahu ini akan bertahan berapa lama, penghobinya akan sukanya sampai berapa lama, karena anggur ini kalau saya pribadi pengennya seterusnya, karena untuk secara konsumsi aja kita kan suka ya anggur, enak banget, manis.
alangkah baiknya jika kita itu terus membudidayakannya sampai kapanpun, karena anggur ini kan usia tanamnya panjang juga kan, puluhan tahun. Mungkin entah mungkin ada yang 100 tahun, saya nggak ngerti juga. Yang jelas usianya itu bisa puluhan tahun, usianya panjang. Jadi nggak ada salahnya kita budidayakan. Paling tidak kita untuk konsumsi sendiri di rumah masing-masing pun kan tidaklah sulit. Dia bisa di pot. Ada sesimpel itu, walaupun tapi kalau di pot itu kan buahnya tidak bisa banyak ya. Ini semua di pot, hanya berani berapa belas klaster saja, ini klasternya. Nggak berani banyak-banyak karena nanti kan nutrisinya nggak cukup. Kalau nutrisi tidak cukup, otomatis buahnya jadi kecil-kecil. Terus nanti rasanya juga jadi kurang manis, kurang apa gitu kan. Lalu Mbak Mita kan sebenarnya bukan hanya sibuk dengan tanaman, sibuk juga dengan putri-putri ya? Iya, betul. Berapa sih, 2 ya? 3. Oh 3 putri-putri, harus juga bagaimana suami gitu. Lalu kaitannya dengan keluarga bagaimana dengan kesibukan yang begitu banyak itu? Gampang ya? Gampang. Saya tidak punya helper, jadi saya masak sendiri, nyuci sendiri, semua aktivitas rumah dilakukan sendiri, berkebun pun sendiri. Berkebun tidak ada asisten kecuali buat ngaduk-ngaduk tanaman sama masukin ke polybag saja. Yang saya pikir akan membutuhkan banyak waktu dan untuk kuantitas yang banyak yang saya tidak begitu sanggup dan makan waktu, saya akan panggil orang. Jadi kebutuhannya ini insidentil aja? Insidentil saja, betul. Tapi kalau anak-anak alhamdulillah semenjak zaman Covid ini kan mereka belajarnya daring nih ya. Malah lebih sulit sebenarnya. Jadi waktu kita lebih terkuras untuk ngajar anak-anak gitu. Tapi nggak apa-apa, semuanya dinikmatin aja, semuanya berjalan dengan sewajarnya dan seadanya aja ya, tanpa dipaksakan, tanpa keberatan, karena semuanya itu berproses dengan alami insya Allah. Sambil ngajar anak kan kita bisa potes-potes anggur, treatmentnya bisa sambil semprot-semprot ya kan. Jadi jangan beralasan bahwa sulit, nggak ada waktu, waktunya nggak cukup, enggak sih. Saya punya anak 3 yang masih kecil-kecil, usia SD, SMP, tapi ngurus rumah sendiri, ngurus anak-anak sendiri. Saya juga menyempatkan berkebun seperti ini. Itu artinya apa? Masih bisa terjangkau sama kita, kemampuan kita. Jadi tidak sulit, tidak. Terima kasih Mbak Mita, kesempatan pada hari ini. Kita akan selalu ketemu. Silahkan sampaikan kepada teman-teman yang pemirsa UKM Aufi yang barangkali nanti akan menjadi pengangguran yang kayak Mbak Mita, energik dan sangat bersemangat. Silakan Mbak Mita. Salam teman-teman semuanya. Semoga tontonan yang kami hadirkan ini adalah memberikan manfaat yang baik buat kita semua, mengedukasi, juga memberikan mulai menimbulkan rasa minat, keinginan, rasa jadi penasarannya makin tergali lagi untuk bahwa kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin selagi kita berniat dengan baik, kita tekunin dan kita bisa fokus. Tidaklah menjadi hambatan kita untuk sukses dalam bidang apapun selagi kita mampu dan kita mau. Kemauan yang besar itu akan membawa sukses insya Allah. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan share untuk UKM Aufi. Ya, oke, thank you. Berkah buat semuanya. Dadah.